Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, suara benturan keras memecah keheningan malam. Laptop yang berisi tesis akhir Sinta jatuh ke lantai, layarnya retak dan data hilang selamanya. Ayahnya, Pak Budi, berdiri dengan napas terengah-engah, mata memerah karena marah yang membara. "Kau tidak pantas punya masa depan seperti ini," bentaknya, suaranya bergema di ruang tamu yang sempit. Sinta, gadis berusia 24 tahun dengan rambut panjang hitam yang selalu rapi, hanya bisa menatap puing-puing impiannya yang hancur. Air mata menetes di pipinya, tapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Ini bukan pertama kalinya ayahnya marah, tapi kali ini berbeda. Dia telah menemukan pesan-pesan pribadi Sinta dengan kekasihnya, seorang perempuan bernama Maya. Sinta ingat betul bagaimana semuanya dimulai. Dia dan Maya bertemu di kampus Universitas Indonesia saat kuliah jurusan psikologi. Maya, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, membuat Sinta merasa dilihat untuk pertama kalinya. Mereka mulai sebagai teman, berbagi catatan kuliah dan kopi di kantin. Tapi lambat laun, percakapan mereka menjadi lebih dalam, menyentuh luka-luka masa kecil dan mimpi-mimpi tersembunyi. Sinta, yang dibesarkan di keluarga konservatif di mana ayahnya adalah seorang pegawai negeri yang taat agama, selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dia suka perempuan, tapi itu adalah rahasia yang dia kubur dalam-dalam. Mayalah yang membuka pintu itu, dengan ciuman pertama mereka di taman kampus saat hujan deras, membuat Sinta merasa hidup. Tapi sekarang, semuanya hancur. Pak Budi menemukan laptop itu terbuka saat Sinta mandi. Dia membaca cat-cat mesra, oto-oto mereka berdua, dan langsung meledak. "Ini dosa. Kau membawa malu keluarga," katanya sambil menghantam laptop ke meja. Ibu Sinta, Bu Ani, hanya berdiri di sudut ruangan, tangannya menutup mulut, air mata mengalir. Bu Ani tahu tentang Sinta sejak lama, tapi dia memilih diam, berharap itu hanya AC. Kini, diamnya itu menjadi pisau yang menusuk Sinta lebih dalam. "Kenapa kau tidak bilang apa-apa, Bu?" gumam Sinta dalam hati, tapi dia tahu jawabannya, takut. Takut pada ayah, takut pada tetangga, takut pada masyarakat yang akan mencap mereka. Malam itu, Sinta dikurung di kamarnya. Ayahnya mengambil ponselnya, memutus semua kontak. "Besok kau harus ke dukun untuk disembuhkan," katanya tegas. Sinta meringkuk di tempat tidur, memikirkan Maya. Apa yang akan Maya pikirkan jika dia tidak muncul besok? Mereka punya rencana untuk bertemu setelah Sinta submit tesis. Tesis tentang dampak psikologis diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia, ironis sekali. Sinta telah meneliti berbulan-bulan, mewawancarai korban, menganalisis data. Semuanya hilang sekarang. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa pengkhianatan dari keluarganya sendiri. Pagi harinya, Sinta bangun dengan tekad baru. Dia harus kabur. Tapi bagaimana? Rumah ini seperti penjara, dengan ayah yang selalu mengawasi. Saat sarapan, suasana tegang. Bu Ani menyajikan nasi goreng tanpa sepatah kata pun. Pak Budi duduk di kepala meja, membaca koran sambil melirik Sinta. "Kau harus berubah, Sinta. Ini untuk kebaikanmu," katanya. Sinta menunduk, tapi dalam hatinya, dia berpikir tentang pilihan-pilihannya. Apakah dia harus pura-pura berubah? Atau melawan, meski itu berarti kehilangan segalanya? Sinta ingat masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah, sebelum pindah ke Jakarta. Ayahnya selalu bangga padanya sebagai anak pintar, yang akan menjadi psikolog sukses. Tapi sekarang, identitasnya sebagai lesbian membuat semuanya runtuh. Dia pernah mendengar cerita tetangga tentang anak yang diusir karena hal serupa. Apakah itu nasibnya? Saat ayah pergi bekerja, Sinta mencoba bicara dengan ibunya. "Bu, tolong bantu aku," bisiknya.
Bu Ani menatapnya dengan mata sedih. Aku takut, nak. Ayahmu. Dia tak akan mengerti. Tapi di balik kata-kata itu, Sinta melihat keraguan. Mungkin ibunya bisa dibujuk. Sore itu, Sinta diam-diam keluar rumah saat ibunya tidur siang. Dia pergi ke warnet terdekat, meminjam komputer untuk menghubungi Maya. Aku dalam masalah besar, ketiknya cepat. Maya balas seketika, aku datang sekarang. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di pinggir jalan. Maya memeluknya erat, tapi Sinta menarik diri. Ayah tahu semuanya. Laptopku hancur, tesis hilang. Maya terkejut, tapi matanya penuh tekad. Kita bisa pulihkan data dari cloud. Aku punya backup. Sinta tertegun. Maya selalu seperti itu, praktis dan mendukung. Tapi masalahnya lebih dalam. Bagaimana dengan keluargaku? Mereka ingin sembuhkan aku. Diskusi mereka panjang. Maya menceritakan pengalamannya sendiri, bagaimana keluarganya di Bali menerima dia setelah perjuangan panjang. Kau harus jujur pada diri sendiri, Sinta. Jangan biarkan mereka mematahkanmu. Tapi Sinta ragu. Apakah kebahagiaannya layak mengorbankan keluarga? Saat pulang, dia menemukan ayahnya sudah menunggu di depan rumah, wajahnya gelap. Kau kemana? Dengan perempuan itu. Sinta diam, tapi hatinya berdegup kencang. Konfrontasi pertama dimulai. Pak Budi menyeret Sinta masuk, berteriak pada Bu Ani. Lihat anakmu. Dia membangkang. Sinta akhirnya meledak. Aku tidak salah, ya. Aku mencintai Maya. Kata-kata itu seperti bom. Ayahnya terdiam sejenak, lalu menamparnya. Rasa sakit isik itu nothing dibanding luka hati. Bu Ani menangis, mencoba menenangkan. Malam itu, Sinta tidur dengan pipi memar, memikirkan kata-kata Maya. Mungkin dia harus pergi. Tapi kemana? Dia tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Pilihan pertama, bertahan atau kabur. Hari berikutnya, ayahnya membawa Sinta ke seorang ustadz di masjid lokal. Ini untuk membersihkan jiwamu, katanya. Di sana, ustadz bicara tentang dosa, tentang bagaimana setan menggoda. Sinta duduk diam, tapi dalam hatinya, dia mempertanyakan semuanya. Apakah cintanya dosa? Atau masyarakat yang salah? Setelah sesi itu, Sinta merasa lebih hancur. Dia hubungi Maya lagi, diam-diam, aku tak tahan. Maya bilang, aku punya teman di komunitas LGBTQ. Mereka bisa bantu. Sinta ragu, tapi setuju bertemu. Pertemuan dengan komunitas itu membuka mata Sinta. Mereka cerita pengalaman serupa, diusir, dipukul, tapi akhirnya menemukan kedamaian. Salah satu anggota, seorang wanita bernama Rina, bilang kau harus pilih, hidup bohong atau bebas dengan harga mahal. Sinta pulang dengan pikiran berputar. Malam itu, dia dengar orang tuanya bertengkar. Bu Ani membela, mungkin kita yang salah, Mas. Pak Budi marah, tidak. Kita harus selamatkan dia. Konflik memuncak saat Sinta ketahuan lagi. Ayahnya kunci kamarnya, ambil semua barang. Sinta merasa terjebak, seperti burung dalam sangkar. Tapi di dalam keputusasanya, dia mulai rencanakan pelarian. Maya janji jemput malam nanti. Apakah ini pilihan benar? Atau akan menimbulkan lebih banyak sakit? Malam gelap menyelimuti Jakarta saat Maya tiba di depan rumah Sinta dengan mobil pinjaman. Hujan deras mengguyur, menyamarkan suara langkah Sinta yang menyelinap keluar jendela kamar. Jantungnya berdegup kencang, takut ayahnya bangun. Cepat, bisik Maya, membuka pintu mobil. Sinta melompat masuk, basah kuyup, tapi bebas untuk pertama kalinya. Mereka melaju menjauh, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit.
Kita ke apartemenku dulu, kata Maya, tangannya memegang tangan Sinta erat. Tapi Sinta tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Di apartemen kecil Maya di kawasan Kemang, Sinta akhirnya bisa bernapas. Maya membuat teh hangat, memeluknya. Kau aman sekarang? Tapi Sinta gelisah. Bagaimana dengan tesis? Dan keluargaku? Mereka pasti cari aku. Maya tersenyum. Aku punya last disk backup. Kita bisa submit besok. Sinta terharu, tapi juga takut. Kabur berarti memutus hubungan, mungkin selamanya. Malam itu mereka bicara panjang tentang masa depan. Maya ingin mereka tinggal bersama, tapi Sinta ragu. Aku tak mau jadi beban. Pagi harinya, Sinta submit tesis dari komputer Maya. Dosennya terkejut dengan keterlambatan, tapi menerima. Bagus kerjaanmu, Sinta. Itu sedikit kemenangan. Tapi telepon dari ibunya datang. Sinta, pulanglah. Ayahmu sakit karena kau. Sinta terguncang. Apakah kaburnya menyebabkan itu? Maya bilang itu trik mereka untuk tarik kau kembali. Tapi Sinta merasa bersalah. Mungkin dia harus kembali bicara lagi. Sinta putuskan hubungi adiknya, Riko, yang masih SMA. Kak, ayah benar-benar sakit. Tekanan darah naik. Sinta menangis. Pilihan sulit, kembali atau lanjut. Akhirnya, dia setuju bertemu ibunya di taman netral. Di sana, Bu Ani datang sendirian, mata bengkak. Ayahmu marah besar, tapi dia khawatir. Sinta jelaskan perasaannya. Aku mencintai Maya, Bu. Itu bukan pilihan. Bu Ani diam lama lalu bilang, aku tahu sejak kau kecil. Tapi masyarakat. Kita di Indonesia, nak. Sulit. Pertemuan itu berakhir dengan pelukan, tapi tanpa janji. Kembali ke apartemen, Sinta cerita pada Maya. Maya cemburu. Kenapa kau masih peduli mereka? Mereka menyakitimu. Argu pertama mereka. Sinta bilang, mereka keluargaku. Maya mundur, Ma, aku takut kehilanganmu. Malam itu mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Sinta mulai kerja paruh waktu di KAI untuk mandiri. Tapi rumor di kampus menyebar, Sinta kabur karena lesbian. Teman-teman menjauh, ada yang bisik-bisik. Suatu hari, Pak Budi datang ke apartemen Maya. Bagaimana dia tahu? Mungkin dari Riko. Pulanglah, Sinta. Ini bukan hidupmu, teriaknya di depan pintu. Tetangga keluar, menonton. Sinta gemetar, tapi Maya berdiri di depan. Biarkan dia, Pak. Dia dewasa. Pak Budi marah, kau yang merusak anakku. Dia pergi, tapi ancam lapor polisi. Sinta panik. Di Indonesia, meski tidak ilegal, diskriminasi lebih tinggi. Apakah ayahnya akan lakukan itu? Sinta mulai hadapi tekanan sosial. Di kerja, bosnya dengar rumor, kurangi jam kerjanya. Kita bisnis keluarga, tak mau kontroversi. Sinta merasa terdiskriminasi. Maya ajak ke komunitas lagi. Di sana, Rina cerita tentang advokasi. Kau bisa lawan, Sinta. Sinta tertarik, mulai ikut pertemuan. Tapi itu berisiko. Suatu malam, ada demo kecil untuk hak LGBTQ. Sinta ikut, tapi lihat ayahnya di kerumunan lawan. Tidak, tapi paranoia muncul. Konflik dengan Maya memuncak saat Maya dapat tawaran kerja di Bali. Aku ingin kau ikut. Sinta ragu. Aku belum siap tinggalkan Jakarta. Argu lagi. Maya bilang kau masih terikat keluarga yang benci kau. Sinta sakit hati. Apakah Maya benar? Atau dia egois? Malam itu, Sinta tidur sendirian, memikirkan pengkhianatan.
Mungkin hubungan ini juga punya harga. Hari berikutnya, Bu Ani hubungi lagi. Ayahmu ingin bicara. Dia menyesal. Sinta setuju bertemu di rumah. Maya marah. Jangan. Itu jebakan. Tapi Sinta pergi. Di rumah, ayahnya terlihat lelah. Aku salah, nak. Tapi kau harus berubah. Bukan tapi ultimatum. Sinta kecewa, pergi lagi. Tapi Bu Ani bisik, aku dukung kau diam-diam. Kembali, Maya sudah kemas barang. Aku pergi ke Bali sendirian jika kau tak ikut. Sinta terguncang. Pilihan, ikut Maya atau tetap dekat keluarga. Dia pilih ikut, tapi dengan hati berat. Di perjalanan ke bandara, telepon dari Riko, ayah masuk rumah sakit. Sinta putar balik. Maya marah besar. Kau pilih mereka daripada aku. Mereka putus di bandara. Sinta tiba di rumah sakit, ayahnya inar keringan. Yah, katanya. Pak Budi pegang tangannya. Pulanglah. Sinta setuju sementara, tapi dalam hati, dia tahu ini bukan akhir. Maya pergi, meninggalkan luka. Apakah pengorbanan ini benar? Sinta kembali ke rumah, tapi semuanya berbeda. Ayahnya lemah setelah sakit, kurang marah, tapi masih dingin. Kau harus lupakan perempuan itu, katanya pelan. Sinta mengangguk pura-pura, tapi hubungi Maya diam-diam. Maya dingin, kau sudah pilih. Sinta sakit hati, tapi paham. Dia mulai fokus pada wisuda. Tesisnya diterima, dia lulus cum laude. Di acara wisuda, keluarganya hadir, tapi tanpa Maya, rasanya hampa. Setelah lulus, Sinta dapat kerja di sebuah LSM yang bantu korban kekerasan domestik. Ironis, karena dia sendiri korban. Di sana, dia bertemu klien-klien dengan cerita mirip, diusir karena orientasi seksual. Itu buat Sinta lebih kuat. Tapi di rumah, tekanan berlanjut. Ayahnya ajak ke pengajian khusus. Untuk bimbingan. Sinta ikut, tapi merasa hipokrit. Ustadz bicara tentang penyimpangan yang bisa disembuhkan. Sinta diam, tapi dalam hati melawan. Suatu hari, Riko tanya, Kak, kau benar lesbian? Sinta jujur. Ya, dan itu oke. Riko terkejut, tapi dukung. Aku bantu kau. Itu jadi sekutu baru. Riko bantu Sinta hubungi Maya lagi. Maya balas, aku kangen, tapi takut. Mereka mulai chat lagi pelan-pelan. Tapi masalah baru muncul. Di kerja, ada rekan yang homofobik, sebar rumor. Sinta hampir dipecat. Bosnya bilang kita bantu korban, tapi kau jadi isu. Sinta lawan, justru aku paham karena pengalaman. Dia menang, tapi tegang. Ini buat dia pikir tentang aktivisme. Dia ikut komunitas lagi, tulis artikel anonim tentang diskriminasi. Ayahnya tahu dari koran. Ini kau, tanyanya marah. Sinta akui. Argu besar. Kau bawa malu. Bu Ani bela, biarkan dia, Mas. Dia dewasa. Pertama kali ibunya lawan. Pak Budi mundur, tapi hubungan retak. Sinta pindah ke kosan kecil, mandiri. Di kosan, Sinta bebas, tapi kesepian. Maya datang kunjung dari Bali. Mereka berdamai, ciuman lagi. Aku egois, kata Maya. Tapi Maya bilang aku dapat tawaran ke luar negeri. Sinta terguncang. Lagi, pilihan. Konflik memuncak saat ada raya polisi di acara LGT. Sinta ikut, ditangkap sebentar. Ayahnya tahu dari berita. Kau hancurkan nama keluarga. Dia usir Sinta selamanya. Bu Ani menangis, tapi tak bisa lawan. Riko bantu Sinta pindah. Maya ajak ke Bali. Sinta ikut, mulai hidup baru.
Tapi di Bali, Maya ketahuan selingkuh dengan teman. Pengkhianatan. Sinta hancur. Kenapa? Tanya dia. Maya bilang, aku kesepian saat kau pilih keluarga. Sinta marah, putus lagi. Sinta kembali ke Jakarta sendirian. Dia fokus kerja jadi advokat. Tapi luka dalam. Apakah semua ini worth it? Dia mulai terapi sendiri, hadapi trauma. Tahun berlalu, Sinta jadi igur di komunitas Indonesia. Dia bicara di seminar, bantu banyak orang. Tapi pribadi, dia hampa. Maya menikah dengan pria karena tekanan keluarga. Sinta tahu dari media sosial, sakit hati. Apakah itu pengkhianatan terakhir? Di rumah, Bu Ani hubungi diam-diam, ayahmu sakit lagi. Dia ingin Sinta ragu. Apakah jebakan? Tapi dia pergi. Di ranjang sakit, Pak Budi lemah. Aku salah, nak. Aku takut kehilanganmu. Air mata ayahnya jatuh. Sinta menangis, makan. Tapi tak kembali. Aku hidupku sendiri sekarang. Riko jadi dukungan besar. Dia kuliah psikologi, ikut Sinta. Mereka buat kelompok dukungan. Tapi masyarakat masih keras. Ada ancaman online, Sinta takut. Suatu hari, mantan teman kuliah, yang dulu menjauh, minta bantu. Anaknya lesbian, dia tak tahu harus apa. Sinta bantu, tapi itu buat dia pikir tentang siklus. Konflik baru, Sinta dapat tuntutan dari kelompok konservatif. Promosi penyimpangan. Sinta lawan di pengadilan. Ini ujian besar. Media sorot, ayahnya lihat di Pak Budi hubungi, aku bangga, meski tak setuju. Sinta menang kasus, jadi berita nasional. Tapi harga keamanan terganggu. Ada serangan erbal di jalan. Sinta mulai ragu. Apakah perjuangan ini terlalu mahal? Maya hubungi lagi, aku salah. Aku cerai. Sinta tergoda, tapi tolak. Kau sakiti aku terlalu dalam. Maya pergi lagi. Sinta fokus pada diri. Dia tulis buku tentang pengalaman, jadi bestseller. Itu buat keluarganya renungkan. Bu Ani baca, bicara dengan ayah. Lambat laun, Pak Budi berubah. Dia ikut seminar Sinta, diam-diam. Reni keluarga, di ulang tahun Riko. Pak Budi bilang, aku terima kau apa adanya. Sinta terharu, tapi waspada. Apakah tulus? Perubahan ayah Sinta lambat tapi nyata. Dia mulai baca literatur tentang meski sulit. Sinta ajak diskusi pelan-pelan. Ini bukan pilihan, ya. Ini aku. Pak Budi angguk, aku belajar. Bu Ani bahagia, keluarga mulai sembuh. Tapi masyarakat tak mudah. Sinta dapat penghargaan, tapi juga hujatan. Di media sosial, ancaman datang. Suatu malam, rumahnya dilempar batu. Polisi investigasi, tapi lambat. Sinta takut, tapi lanjut. Riko bantu, jadi partner advokasi. Mereka buat kampanye nasional. Sukses, tapi melelahkan. Sinta mulai capek, pikir mundur. Maya muncul lagi, minta sungguh. Aku ingin kembali. Sinta ragu. Apakah percaya? Setelah diskusi panjang, mereka coba lagi pelan. Klimaks, demo besar di Jakarta untuk hak. Sinta pimpin, ayahnya datang dukung. Itu momen emosional. Tapi ada bentrok dengan kelompok anti. Sinta terluka ringan, tapi kuat. Setelah itu, Sinta renungkan perjalanan. Dari hancur laptop sampai sekarang. Banyak pengorbanan, hubungan rusak, luka isik, emosional. Tapi juga pertumbuhan.
Di akhir, Sinta bertanya pada diri, apakah mencintai diri sendiri selalu berarti menyakiti orang lain? Atau bisakah kita temukan keseimbangan? Apakah pilihan Sinta benar, atau ada cara lain yang lebih baik?